kita membaca beberapa tafsir. Gini kita kemukakan di Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi ya wafat 1270 mengenai An-Nisa 19 ayat 19. Wa ashiruhunna ay khaliquhunna bil ma'ruf wa huwa ma la yunkiruhu syar'u wal muru'ah wal muradu huna an-nasafah fil qismi wan nafaqah wal ijmal fil qaul wal fi'l. Ini dilakukan Nabi. Quran ini turun ke hatinya Nabi ya, dan lalu Nabi menyampaikannya. Mempergauli ma'ruf 36 kali di Quran. Ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf ini adalah benar menurut agama, baik menurut budaya dan moral, itu ma'ruf itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum. Ma'ruf itu apa? Lawan katanya mungkar. Mungkin boleh menurut agama, tapi menurut budaya, moral, tradisi tidak baik. Nah, itu dia. Jadi bedanya ma'ruf dengan mungkar itu. Dengan apa tutur kata yang baik? Itu tutur kata Nabi itu ya. Kemudian perbuatan yang baik. Ini bisa kita contohkan begini. Apa sih perbuatan Nabi yang baik itu? Sebelum nanti kita lanjutkan Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain ya. Kepada istrinya apa? Baik. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ya, ada beberapa poin ini. Beliau berkata begini, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lina fashiminhu ana haidun. Kanjeng Nabi itu manakala disuguhkan air dan Sayyidah Aisyah meminum dari sana, maka Nabi menempelkan bibirnya di gelas itu. Ini lebih keren daripada sepiring berdua. Kemudian manakala beliau memakan daging yang ada tulangnya sedikit, lalu Nabi memungutnya dan memakan sisanya itu. Itu ada dalam Musnad Imam Ahmad hadis 24.373. Nah, jadi menempelkan mulutnya Nabi, bibirnya kepada bekas makan dan minuman istri. Itu lebih keren daripada sepiring berdua. Baik, yang lain, Nabi ini mengusap air mata istri beliau. Salah satu istri beliau adalah Sofiyah binti Huyai. Menikah 2 kali ya. Terakhir Sayyidah Sofiyah ini ikut perang karena ingin ketemu Nabi. Coba ada nggak itu? Jadi salah satu keistimewaan Nabi itu dikerumuni, dikepung, dikelilingi, dicari-cari, diburu oleh wanita. Itu keistimewaan Nabi itu. Nah, Anda nggak usah menghayal, Anda bukan Nabi, santai. Iya, santai. Sayyidah Sofiyah tahu kita ini perang akan kalah. Sudah pasti kalah nanti di perang Khaybar kan? Yang bentengnya Yahudi di perang Khaybar, yang nanti Sayyidina Ali itu adalah Fatihu Khaybar, penakluk benteng Yahudi di Khaybar itu. Memang ingin kalah, ingin ditangkap, ingin jadi tawanan, ingin ketemu Nabi itu. Coba itu keren sekali itu. Dan begitulah. Baik, kanati Sofiyah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidah Sofiyah itu bersama Nabi di perjalanan, kemudian kami ada di belakangnya ya. Ini kata sahabat Anas bin Malik, pembantu Nabi yang masih kecil waktu itu. Kemudian Sayyidah Sofiyah itu lambat sekali jalannya karena untanya lambat. Lalu beliau menangis. Kenapa menangis? Kata Nabi itu. Ini unta saya unta yang lambat, makanya. Lalu Nabi mengusap air matanya. Tapi lebih alangkah baiknya kita jangan membuat menangis ya. Jadi orang yang membuatmu kecewa tak pantas kau tangisi. Jadi seharusnya orang yang kau tangisi adalah yang tidak pernah meneteskan air matamu. Itu dalam Sunan An-Nasa, dalam hadis riwayat An-Nasai ya, dalam kitabnya An-Nasai As-Sunanul Kubro, hadis yang ke-9162. Jadi Nabi mengusap air mata istrinya dari Anas bin Malik. Baik, sekarang French kiss. French kiss tahu nggak? French kiss tahu nggak? Berciuman tapi lidahnya menempel gitu. Bayangkan sendiri. Baik. Lagi-lagi dari Sayyidah Aisyah bahwa beliau berkata, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qabala ba'da nisa'ihi masalisanha. Jadi beliau itu mencium ya salah satu istrinya dan mengecup atau mengulum lidahnya. Hadis nomor 15.681. Kalau kalian jangan, enggak usah gigi muntah istrimu nanti. Baik, kemudian yang lain, Nabi ini mandi bersama. Para jomblo menghayal ini kan, Nabi mandi bersama dengan istrinya. Kata Sayyidah Aisyah begini, kuntu aghtasilu ana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saling bergantian mengambil gayungnya itu. Kalau sekarang pakai shower lah ya. Sahih Bukhari hadis 253, kemudian kalau di Sahih Muslim hadis yang ke-484, di Ibnu Hibban hadis yang ke-1118.
dan tangan kami saling bersentuhan katanya. Bayangkan sendiri. Baik, Nabi juga disisir oleh istrinya. Itu di mana? Sahih Bukhari 286, Sahih Muslim 710. Padahal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian berikutnya Nabi tidur di pangkuan istri. Ini pernah dilakukan bersama Sayyidah Khadijah. Nabi tidur dan waktu itu masa kekosongan wahyu. Jadi kan dapat wahyu pertama kan Nabi cemas kan bersama Sayyidah Khadijah itu. Cemas. Lalu beliau memanggil saudara sepupunya. Nanti datang, kemudian ketemulah dengan orang yang namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ini nama asli dari Sayyidina Abu Bakar ya. Abdullah bin Abi Quhafah. Ayo saya antarkan ke saudara saya. Nanti ketemu lalu diantar lagi ke seorang pendeta namanya Warokoh bin Naufal. Ceritakan bla bla bla. Lalu kata Warokoh begini, kalau begitu Bu, yang datang ke suamimu adalah An-Namusul Azim, malaikat yang agung alladzi ja'a ila Musa. Itu malaikat agung yang dulu pernah datang ke Nabi Musa. Kalau begitu suami saya ini siapa? Kata Sayyidah Khadijah. Warokoh bin Naufal menjawab, la nabiyyu hadzil ummah, ya nabinya umat ini. Jadi Sayyidina Muhammad, orang yang membawa informasi seperti Anda akan diusir dari kampung halaman Anda. Artinya dan nanti terbukti Nabi diusir dari Mekah nanti itu. Lalu ke Habasyah dan lantas ke Madinah, bahasa Ethiopia itu. Kalau saya hidup nanti saya akan membela kamu, tapi beliau nanti tidak berumur panjang. Nah lalu ada kekosongan wahyu. Lagi-lagi kita baca Barzanji. Maaf ya saya hafal yang begitu-begitu. Jadi kata Barzanji begini. Summa fataral wahyu thalasa sinina au thalasina syahra liyashtaqo ilang tishaki hati kan nafahati syadhiyah. Summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddathiru faja'ahu jibrilu biha wa nada. Wa kana linubuwatihi fi taqaddumi iqra' bismi rabbika sabiqun ala anna lahas sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Kalian lama menghafal itu, tidak usah menghafal, tidak apa-apa, tidak wajib itu, tapi biar keren lah itu, cinta Nabi itu. Fatorul wahyu terhenti, ada masa jeda, ada vakum of verses, ada kekosongan wahyu, kekosongan ayat Quran. Sudah. Salah sasinin 30 bulan, au salasina syahro. Salah sasinin 3 tahun, au salasina syahro. 3 tahun atau 30 bulan? 3 tahun sama dengan 36 bulan. Menangis, kemudian Sayyidah Khadijah itu menangis dan air matanya menetes ke Nabi dan Nabi terbangun dari tidurnya, istirahatnya. Kenapa kamu menangis? Kata Nabi, apakah engkau menyesal bersuamikan saya, Muhammad? Kemudian engkau dulu punya harta dan kehormatan, sekarang engkau miskin gara-gara hartamu dihabiskan untuk perjuangan ini. Engkau punya kemuliaan nasab yang baik, tapi engkau sekarang dikucilkan, diisolasi oleh masyarakatmu sendiri. Yang disedihkan tidak, sabda Sayyidah Khadijah, kata Sayyidah Khadijah tidak Nabi. Yang saya sesalkan adalah, yang saya tangisi adalah sampai sejauh ini saya belum berbuat banyak. Bayangkan begitu banyaknya beliau merasa belum berbuat banyak. Nabi, kalau nanti tiba umurku ajalku, itu kata Sayyidah Khadijah ya. Kalau tiba umurku ajalku dan perjuanganmu belum tuntas, kau ingin menyeberangi lautan atau mengarungi sungai, dan kau tidak temukan perahu atau rakit, galilah kuburku, maka susunlah tulang belulangku menjadi perahu, menjadi rakit. Wah, ada perempuan sehebat itu. Itu juga membuat Nabi bergetar. Maka Sayyidah Khadijah tidak pernah terganti kedudukannya, meskipun beliau meninggal. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah cemburu, ya kan? Ada orang tua datang ke rumah Nabi, surbahnya dilepas, dihamparkan, silakan duduk. Kemudian pulang orang itu. Kenapa Nabi, kata Siti Aisyah, orang ini sangat kau muliakan, kenapa? Orang ini sangat dimuliakan istri saya dulu, dimuliakan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Istri saya sangat mencintainya. Tugas saya sebagai suami, karena istri pertama saya meninggal, maka saya memuliakannya sebagaimana istri saya memuliakannya. Sayyidah Aisyah bilang begini, kan sekarang ada gantinya, lebih muda, lebih cantik, gadis pula ya kan. Siti Fatimah ada di sebelahnya dan nggak terima. Loh, ini ibu saya dihina, katanya. Pergi itu Siti Aisyah itu. Lalu kata Nabi, bilang Aisyah ya, Fatimah bilang sama Aisyah itu, secantik-cantiknya Aisyah tetap mendapatkan duda, sejanda-jandanya Khadijah tetap mendapatkan perjaka. Nah, itu keren itu kalimat itu. Walhasil tidak pernah terganti Sayyidah Khadijah. Ini sejarah yang saya baca. Ya kan, sejarah yang saya baca. Kalau orang punya perspektif berbeda, ya silahkan. Tapi minum berdua dengan Sayyidah Aisyah, saya kira dengan istri yang lain juga begitu. Hanya saja Sayyidah Aisyah ini
aqilah, cerdas, jenius. Maka dipotret, direportase, disampaikan dalam hadis. Saya kira Nabi juga mandi bersama dengan istri yang lain. Hanya saja Sayyidah Aisyah ini yang muda, yang cerdas, yang cantik menyampaikan itu. Nah, baik, berikutnya membelai istri. Itu dari Urwah bin Zubair, beliau membelai istrinya. Itu ada di Sunan Abu Dawud hadis nomor 1823 dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir hadis nomor 19577. Jadi Nabi membelai istrinya semua, lalu nanti bermalam di mana? Di rumah ya istri yang tiba gilirannya tadi. Kemudian ada istilah ladies first, perempuan dulu. Ini juga diceritakan oleh siapa? Oleh Sayyidina Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa dalam perjalanan pulang di penaklukan Khaybar itu, kharajna ilal Madinah, qala faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yuhawwilaha ra'u bi'aba'atin thumma yajlisu inda ba'ir. Jadi Nabi mempersiapkan unta, kemudian menyediakan lututnya atau pahannya bagian atas untuk Sayyidah Sofia ini naik. Jadi mempersilahkan istrinya, hadis keren itu. Sahih Bukhari 26.000, hadis yang ke-2679. Lalu memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Humaira, Waisah, ya. Ya Waisin, ya Waisah, ya Ais. Itu panggilan masa kecil. Jadi begini, orang Arab itu kalau manggil dengan panggilan masa kecilnya itu panggilan sayang namanya. Dalam bahasa Inggris pumpkin, ya. Ternyata labu, ya. Itu Sahih Bukhari 3768. Baik, mengantar istri. Itu di Sahih Bukhari 1897. Sayyidah Sofiyah yang diantar. Kemudian Nabi juga traveling, keluar kota dan keluar negeri bersama istrinya. Ini orang yang jarang liburan, ajak liburan istrinya. Sahih Bukhari 2404 dan Sahih Muslim 4974. Traveling ya, jalan-jalan, biasanya diundi karena banyak istrinya, diundi ya. Nabi yatuf, datang berkeliling, kadang yatuf maknanya menggilir. Sorry para jomblo, diundi lalu satu diajak. Kadang mengajak istri makan di luar. Hadisnya mana? Sahih Ibnu Hibban 5301. Kemudian Nabi berbincang bersama istri di luar, ngobrol di luar itu loh. Itu di Sahih Bukhari 4810, Sahih Muslim 4477. Kemudian menenangkan amarah istri. Itu ada di oh tadi sudah disinggung. Siti Sayyidah Aisyah dia. Baik, saya bacakan sedikit lagi tafsir ya. Ini dari Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkamil Quran. Yang dimaksud mu'asyiruna bil ma'ruf itu alama amarallahu bihi min husnil mu'asyarah. Tutur katanya baik. Nabi tidak pernah menyinggung perasaan. Wah, itu panjang sekali kalau saya cerita akhlak Nabi ya di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab itu. Maaf tidak promosi, tapi di situ saya ungkapkan detail sekali akhlaknya Nabi. Menunjuk tidak dengan satu tangan tapi dengan kelima jarinya, begini atau begini, dan itu lebih sopan. Kemudian hanya memakan makanan hidangan yang ada di depannya, mengantar tamu sampai ke ujung jalan, tidak menyela pembicaraan. Kalau sebagai tuan rumah beliau makan sampai terakhir kali berhenti, kalau sebagai tamu makan cepat selesai. Banyak lagi kisah-kisah seperti itu keteladanan Nabi. Nah kemudian Nabi Muhammad ini kemesraannya di dalam rumahnya itu cerita para sahabat. Kalau Nabi perang seolah-olah tidak punya istri. Sangat ganas, garang, luar biasa ya. Pemberani, gagah. Tapi di dalam rumah seolah-olah Nabi itu betul-betul orang yang tidak pernah kenal perang. Nah, bisa Nabi itu menjadi karena beliau teladan. Makanya ketika Nabi rapat, ada orang Badui datang masuk. Bertanya aneh-aneh, ini rapat dengan para petinggi. BR, ketua MPR, macam-macam lah ya, jaksa agung dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang menyela. Lalu Nabi bermuka masam, ditegur oleh Allah itu. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Kenapa kamu bermuka masam? Jadi Nabi gitu saja ditegur. Kenapa? Karena beliau la'ala khuluqin azim. Kalau para Nabi itu khuluqin azim, kalau kanjeng Nabi itu la'ala khuluqin azim, la'ala di atas para Nabi semua. Makanya di Burdah bagaimana?
faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum multamis. Bagaimana itu? Wa kulluhum mirrasu lillahi multamisun ghurfan minal bahri aw ghurfan minad diyami. Kanjeng Nabi melampaui itu semua. Bahkan semua kehebatan, kemuliaan, keagungan para nabi bersumber dari kanjeng Nabi. Karena beliau adalah khuluqin azim. Belum lagi sikapnya kepada anak, kepada cucu-cucunya. Nah, oleh karena itu, Nabi yang sedemikian hebat, di masa Sayyidah Khadijah mau meninggal bilang begini, Fatimah, katakan kepada ayahmu karena aku malu mengatakannya. Apa ibunda? Dan Sayyidah Khadijah ini ibu kita semua ya, Ummahatul Mukminin, juga semua istri Nabi yang kita sebutkan tadi di awal. Katakan kepada ayahmu, aku minta surbannya untuk kujadikan kain kafan. Waktu itu Sayyidah Khadijah yang tadinya orang kaya, 2/3 modal kapital itu punya beliau yang ada di Mekah. Lantas bagaimana? Nah, pakaiannya bertambal 83, di hadis yang lain 87, satu ditambal dengan kulit pohon. Menjadi sedemikian miskin dan karena habis untuk perjuangan. Nah, maka istri yang menemani seperti ini dari awal kisahnya macam-macam suka dukanya, Nabi tidak bisa melupakannya kalau haulnya diperingati. Lalu kita teruskan tradisi